Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Amalia, MPD, selaku dosen mata kuliah Geometri Transformasi dan juga teman-teman mahasiswa semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Geometri Transformasi dengan anggota 1. Robinatama Situmorang, yang kedua saya sendiri Holisatun Nikmah, dan yang ketiga Dwi Nur Cahyo, dan yang terakhir Fadilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu gusuran dan regangan. Materi pertama akan disampaikan oleh Bang Robi. Kepada Bang Robi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robinatama Situmorang dengan NIM 19040614 dari kelompok 5 mata kuliah Geometri Transformasi akan mempresentasikan tentang gusuran. Jadi gusuran itu sama seperti translasi. Bedanya dia hanya bergeser pada sumbu X atau pada sumbu Y-nya saja. Jika pada menurut sumbu X, maka rumusnya X tambah KY, Y, di mana K ini adalah skalanya. Kemudian jika pada sumbu Y, rumusnya X, KX tambah Y. Misalnya sebagai contoh, misalnya saya mempunyai 3 titik A, B, dan C, di mana titik A itu berada di koordinat min 7,3. Berarti kalau dia min 7,3, berarti X-nya min 7, Y-nya 3, berarti titik A-nya di sini. Kemudian titik B-nya negatif 2,3, berarti negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya 3, berarti titik B-nya di sini. Dan titik C negatif 2,6, berarti titik C-nya X-nya negatif 2, Y-nya 6, berarti titik C-nya di sini. Berarti dia membentuk segitiga. 3 titik tersebut membentuk bangun datar segitiga. Kemudian kita ingin menggusurkan terhadap sumbu X, dimana kalau dia digusurkan terhadap sumbu X, maka rumusnya kan X tambah KY, Y. Nah, jika titik A ini kita gusurkan, itu menghasilkan negatif 1,3, dimana X-nya kan negatif 7. Skalanya kita misalkan sama dengan 2. 2 dikali Y-nya 3, berarti 6. Berarti negatif 7 tambah 6 itu hasilnya negatif 1. Kemudian Y-nya tetap 3. Berarti titik A aksennya itu berada di koordinat negatif 1,3. Berarti di sini. Nah, ini A aksennya. Kemudian jika titik B negatif 2,3 kita gusurkan terhadap sumbu X, maka hasilnya 4,3. Maka titik B-nya di sini. X-nya 4, Y-nya 3. Kemudian jika titik C negatif 2,6 kita gusurkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik C aksen 10,6. Maka titik C aksennya di sini. X-nya 10, X-nya 10, Y-nya 6, berarti di sini. Berarti kalau kita hubungkan titiknya, berarti dia membentuk segitiga. Maka inilah gusuran segitiganya terhadap sumbu X. Dia dimana bentuknya berbeda dan arahnya pun juga dimana bentuk awal sama bentuk akhirnya berbeda. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang dipaparkan oleh saudara Robi, di mana saya akan memaparkan 2 buah soal. Soal yang pertama pada sumbu X. Bayangan titik B adalah negatif 1,2
yang mengalami gusuran yang searah sumbu X dengan faktor skala 3 adalah, oke, di sini kita bisa mengetahui nilai X-nya adalah negatif 1 dan nilai Y-nya adalah 2, sedangkan skala atau K-nya adalah 3. Oke, penjelasannya gimana? Menentukan bayangan titik B yang mengalami gusuran searah sumbu X. Jadi kita menggunakan rumus ini ya teman-teman, yang dimana kita bisa mengingatnya X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, K1, XY. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus tersebut, yang dimana X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, nilai K-nya adalah 3, 1, nilai X-nya adalah negatif 1, dan nilai Y-nya adalah 2. Maka kita dapatkan dari perkalian tersebut adalah negatif 1 ditambah 6, 2. Kemudian nilainya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 5, 2. Jadi bayangan titik B adalah B aksen 5,2. Oke, di sini perlu diingat ya teman-teman, untuk mencari sumbu X dan sumbu Y itu rumusnya berbeda. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di nilai skalanya ini teman-teman. Kalau di sumbu X itu nilai skalanya itu K-nya berada di sini, di samping angka 1. Sedangkan untuk mencari Y-nya, sumbu Y-nya, nilai skalanya adalah di bawah 1. Perlu diingat ya teman-teman, karena jika salah rumus nanti bisa salah mengerjakannya gitu. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke persoalan nomor 2, yang dimana persoalan nomor 2 ini adalah kita mencari sumbu Y-nya teman-teman. Bayangan titik, soalnya adalah bayangan titik C negatif 3, negatif 1 yang mengalami gusuran yang searah sumbu Y dengan faktor skala negatif 2 adalah, oke, di sini kita diketahuinya adalah nilai X-nya adalah negatif 3, nilai Y-nya adalah negatif 1, dan nilai K-nya adalah negatif 2. Oke, penjelasannya adalah menentukan bayangan titik C yang mengalami gusuran searah sumbu Y sama dengan, oke, kita masukkan ke dalam persamaan ini ya teman-teman, yang dimana X aksen, Y aksen sama dengan 1, negatif, nilai K-nya adalah negatif 2, 0, 1. Kemudian nilai X-nya adalah tadi negatif 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 1. Kemudian didapatkan negatif 3, 6 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan negatif 3, 5. Jadi bayangan titik C adalah C aksen sama dengan negatif 3,5. Sekian pemaparan saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu regangan. Regangan di sini adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bangun prapeta ke petanya disebut transformasi atau regangan searah dengan alas pada sumbu X tetap. Dengan demikian, setiap peta titik pada sumbu X adalah titik itu sendiri, tetapi titik-titik lainnya bergeser tegak lurus sumbu X sejauh satu jarak yang sebanding dengan jaraknya terhadap sumbu X. Misalkan di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, pada sumbu X berdiri bangun PQRS bangun ini akan diregangkan terhadap sumbu X. Nah, karena titik P dan titik G searah dengan alas pada sumbu X tetap, maka titik P adalah titik itu sendiri dan titik Q juga titik itu sendiri. Nah, di sini yang berpindah adalah titik R dan titik S. Perpindahan titik R dan titik S sejauh satu jarak yang sebanding dengan jaraknya terhadap sumbu X. Misalkan sebut saja tinggi PR adalah 2 satuan. Maka R
akan diregangkan sejauh jarak titik R dengan titik P, yaitu 2 satuan. Menjadi R aksen. Nah, titik S juga diregangkan sejauh 2 satuan menjadi S aksen. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, pada peregangan bangun PQRS diregangkan menjadi P, Q, R aksen, dan S aksen. Maka PS aksen per PS sama dengan QR aksen per QS sama dengan 2. Dari transformasi berikut, ada garis tetap yaitu garis PQ. Garis ini disebut garis invarian. Semua titik lain berpindah menurut lintasan regangan, yaitu garis-garis yang tegak lurus garis invarian, dan sebanding dengan jaraknya terhadap sumbu invarian. Untuk melakukan suatu regangan, harus ditentukan dulu garis invarian dan faktor regangan K, yaitu perbandingan jarak peta ke peta dengan jarak prapeta ke garis invariannya. Selanjutnya, diketahui jajaran genjang ABCD, tentukan peta ABC oleh regangan dengan garis invarian AB dan dengan faktor 3. Di sini terdapat jajar genjang ABCD yang akan diregangkan dengan faktor 3. Titik A dan titik B di sini terletak pada sumbu regang. Jadi, kedua titik tersebut merupakan titik invarian. Misalkan proyeksi titik D pada AB adalah D1 dan proyeksi titik C pada AB adalah C1. Karena tadi AB invarian, maka AB tetap. Dan yang berpindah adalah titik D dan titik C. Nah, di sini kita menggunakan faktor 3 atau K sama dengan 3. Maka titik C kita regangkan sejauh C akser, yaitu dengan jarak 3 kali CC1. Misalkan CC1 jaraknya adalah 1 satuan, maka titik C akan diregangkan sejauh 3 satuan menjadi C aksen. Nah, sedangkan titik D juga akan diregangkan dengan faktor 3. Misalkan jarak antara titik D dan D1 adalah 1 satuan, maka titik D akan diregangkan sejauh 3 satuan menjadi D aksen. Maka sedemikian hingga C aksen sama dengan 3 C1 dan D aksen sama dengan 3 D1. Nah, artinya C aksen sama dengan 3 C1. Jarak antara C dengan C aksen adalah 3 kali jarak C1. Dan D aksen sama dengan 3 D1, artinya garis D aksen
panjangnya 3 kali garis D1. Maka dapat disimpulkan peta dari ABCD adalah AB, C aksen, dan D aksen. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Kepada Fadilah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah dengan NIM 2004066016. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai regangan. Yang dimana di sini saya akan membahas mengenai regangan dengan garis invarian sumbu X dan sumbu Y. Misal di garis invarian regangan sumbu X, faktor regangan K dan peta titik C, X, Y adalah C aksen, X aksen, Y aksen. Karena faktor regangan K, maka C1C per C1 sama dengan K. Nah, jadi X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan KY. Sebab C1C aksen sama dengan C1 sama dengan KY. Nah, misalkan titik C, X, Y mengalami regangan searah sumbu X dengan faktor skala K sebagai faktor pengubahnya, maka bayangannya diperoleh dengan cara X aksen Y aksen sama dengan K001 dikali dengan XY. Nah, jadi matriks yang berkaitan dengan regangan dengan garis invarian sumbu X dan faktor regangan K adalah K001. Selanjutnya, misalkan titik C, X, Y mengalami regangan searah sumbu Y dengan faktor skala K sebagai faktor pengubahnya, maka bayangannya diperoleh dengan cara X aksen Y aksen sama dengan 100K dikali dengan XY. Dengan cara yang sama, matriks yang berkaitan dengan regangan yang invarian sumbu Y dan faktor regangan K adalah 100K. Selanjutnya contoh soal, tentukan bayangan titik A 1,4 jika mengalami peregangan terhadap sumbu X dengan faktor skala min 2. Penyelesaian, menentukan bayangan titik A yang mengalami peregangan searah sumbu X. Yang dimana X aksen Y aksen sama dengan K001 dikali dengan XY, yang dimana faktor skalanya adalah min 2, menjadi min 2 001 dikali dengan titik A-nya yaitu 1,4, jadi dikali dengan 1,4. Jadi min 2 dikali 1 sama dengan min 2, 0 dikali 4 sama dengan 0, jadi min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Kemudian 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 4 sama dengan 4, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, jadi bayangan titik A yang mengalami peregangan searah sumbu X yaitu min 2, 4. Contoh selanjutnya, tentukan bayangan titik P min 3,2 jika mengalami peregangan terhadap sumbu Y dengan faktor skala 5. Penyelesaian, menentukan bayangan titik P yang mengalami peregangan searah sumbu Y dengan X aksen Y aksen sama dengan 100K dikali dengan XY, yang dimana faktor skalanya adalah 5, maka menjadi 1005 dikali dengan titik P-nya yaitu min 3,2. Jadi 1 dikali min 3 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0. Jadi min 3 ditambah 0 sama dengan min 3. Kemudian 0 dikali min 3 sama dengan 0. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Nah, jadi bayangan titik P yang mengalami peregangan searah sumbu Y yaitu min 3, 10. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.